Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah membahas seputar HTML dari mulai pendahuluan dan kita sudah mengenal apa itu HTML, di mana HTML ini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Artinya ini bahasa markup untuk memanipulasi, jadi bahasa markup atau bahasa untuk memanipulasi suatu halaman website. Hypertext itu artinya halaman-halaman. Kemudian siapa pembuat HTML juga kita sudah membahasnya. Ini ya Bapak Tim Berners-Lee. Kemudian penemuan lainnya selain HTML juga ini ada HTTP, HTML itu sendiri, kemudian www, web browser, web server, dan web page. Semuanya adalah penemuan dari Bapak Tim Berners-Lee. Kemudian ini apa itu literacy? Kita juga telah membahas ini, yaitu di mana literacy ini suatu lembaga yang memberikan standar-standar dalam pembuatan website. Di mana pemimpinnya itu adalah Bapak Tim Berners-Lee ini ya, yang memimpin lembaga ini. Kemudian kita juga telah membahas juga apa itu web browser. Harusnya memang tidak asing lagi bagi kita. Mungkin web browser ini ininya biasa manggil kita sebagai browser saja ya. Jadi web browser atau browser itu sama aja. Atau juga biasa disebut dengan search engine gitu ya, atau mesin pencari. Tapi di dalam konteks ini kita menyebutnya sebagai web browser karena kita sedang belajar ini ya, membuat suatu website, sehingga browser ini sebagai web browser karena fungsi dari web browser ini untuk menampilkan tampilan dari website-nya untuk melihat hasilnya, di mana kita ngodingnya, menuliskan kodenya di text editor, kemudian menampilkan hasilnya di web browser ini. Kemudian juga teknologi yang akan kita pelajari ini, mudah-mudahan kita sampai di sini. Sekarang kita masih ada di tahap ini, di tahap HTML. Nanti akan kita lanjutkan ke CSS dan JavaScript ini. Di mana HTML ini intinya sih kita membahas tentang struktur dari suatu website atau struktur dari halaman website. Kemudian dengan CSS kita memberikan style struktur ini. Jadi struktur yang polos ini akan diberikan style dengan menggunakan CSS, dan di ini akan diberi interaksi dengan JavaScript. Kemudian juga ini kita biar lebih paham, kita analogikan seperti ini. HTML ini kan diibaratkan sebagai manekin, kalau manekin ini kan polosan aja ya. Jadi di sini ada tangan, ada kaki, gitu ya, ada kepala dan lain sebagainya. Jadi cuma polosan saja struktur dari suatu website. Gitu. Kalau ini struktur dari manusia ya. Nah, kalau dengan CSS, manekinnya ini sudah memakai baju, kemudian memakai sepatu, tas, jam tangan, kacamata, kemudian ini menggunakan HP juga, membawa HP dan kamera kalau perlu seperti itu. Jadi dengan CSS terlihat lebih bagus. Kemudian kita juga mengibaratkan JavaScript sebagai otak gitu, otak. Jadi kalau manekin kan cuma diam aja, diam aja. Meskipun sudah dipakai baju, sudah dipakai, sudah ditambahkan style, diam aja. Tapi dengan JavaScript ini manekinnya akan bekerja, bisa dikatakan sebagai otaknya gitu ya. Jadi kalau ini masih benda mati, tapi dengan JavaScript ini lebih hidup, sehingga lebih interaktif gitu ya. Kita sudah bahas ini juga. Kemudian bisa dilihat di sini evolusi dari website Amazon, di mana dulunya website Amazon ini ya, kalau kalian misalkan belum tahu, Amazon ini adalah marketplace gitu ya. Marketplace sejenis Tokopedia atau Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli gitu ya. Nah, awalnya ini kalau Amazon ini bergerak di bidang penjualan buku dulunya tuh. Nah, ini hanya HTML aja dulu. Kemudian berevolusi lebih bagus lagi ya dengan hadirnya CSS.
Jadi ada perataan, jadi terbagi menjadi tiga kolom, yang paling kiri, paling kanan, dan tengah gitu ya. Di sini juga ada menu-menu seperti itu ya. Ini dengan harinya CSS, dan ini yang sekarang seperti ini ya. Sudah ada JS-nya di sini, JavaScript, HTML, CSS, dan JavaScript. Bahkan ini sebenarnya tidak hanya ketiga ini ya, HTML, CSS, dan JavaScript, tapi teknologi untuk membangun website Amazon ini sudah sangat kompleks sekali ya. Tapi ini gambaran sederhananya kita menggunakan JS sekaligus ya, JS, CSS, dan HTML. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya setidaknya. Kemudian juga website Facebook juga evolusinya seperti ini. Dari awal kemunculannya di tahun 2004 kurang lebih seperti ini tampilannya. 2004. Kemudian juga ini ya, sudah menggunakan CSS. Ini kan lebih bagus lagi, lebih bagus di sini. Jadi ada pewarnaan, kemudian tata letaknya lebih rapi gitu. Kemudian formnya juga ini pengisiannya lebih bagus daripada ini kan ini cuma kotak aja. Nah, ini ada ininya, ada border radiusnya gitu. Kalau sekarang ini kan yang lebih simpel lagi. Nah, kita juga telah mencoba ini ya menuliskan hello world. Nah, sebenarnya untuk menuliskan kode HTML itu tidak perlu dengan text editor yang begitu kompleks ya. Sebenarnya cukup dengan menggunakan Notepad. Kalian tahu Notepad itu tempat ini ya, tempat ngetik atau tempat menuliskan catatan, di mana ini sudah bawaan dari Windows. Jadi cukup nulis kode HTML di sini, dan untuk melihat hasilnya bisa dijalankan di web browser apapun. Di sini saya menggunakan Chrome. Nah ini ya. Jadi kalian bikin ini, bisa bikin ini ya biar lebih rapi. Bikin folder dengan HTML, kemudian dalam folder HTML ini kalian bikin lagi ini folder dengan nama ini. Kalau mau samaan ya, kalau mau samaan dengan saya seperti ini. Kemudian dalam folder ini tuliskan ini, beri nama file dengan index.html. Lalu tuliskan seperti ini. Ini struktur dasar dari HTML. Jadi kita akan menampilkan tulisan hello world, kemudian mari belajar HTML. Lalu bisa dijalankan dengan kita kunjungi lagi ininya web folder ini, lalu ini pas bagian index.html bisa tinggal double klik aja untuk melihat hasilnya. Tapi di sini kita benar, kalau di Notepad ini benar-benar manual menuliskannya, jadi tidak ada bantuan apapun seperti itu ya. Jadi hanya polos ini, kemudian warnanya juga sama, satu warna, hanya hitam saja gitu. Dan jadi karena kurang menarik, kita putuskan untuk menggunakan text editor, dan itu memang yang lebih disarankan. Kemudian nah ini text editor juga kita sudah mengenal ya. Di sini kalian bisa pilih salah satunya saja cukup ya. Bisa kalian pilih Visual Studio Code atau Sublime Text ataupun Atom. Nah, ini linknya yang bisa dikunjungi untuk kalian misalkan mau download dan lalu menginstal. Di sini saya kebetulan menggunakan Visual Studio Code ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan yang lain, tidak apa-apa, tidak masalah. Misalkan menggunakan Sublime atau itu sama aja ya, prinsipnya sama aja. Ya. Kemudian kita telah menuliskan seperti ini ya. Kemudian kita coba di dalam folder HTML, masih di dalam folder HTML, lalu kita bikin folder baru dengan nama ini, dengan nama text editor gitu. Kemudian dalam text editor ini kita buat file baru dengan namanya sama index.html. Lalu tulisan seperti ini ya. Sama untuk menampilkan tulisan hello world dan mari belajar HTML. Nah, dengan menggunakan text editor ini kita diberikan kemudahan, diberikan banyak kemudahan. Bisa yang paling jelas dilihat di sini ya, tampilannya lebih enak gitu. Setiap kata di sini berdasarkan ini patokan-patokan tertentu, tulisannya menjadi berwarna-warni seperti ini ya. Jadi lihat untuk ini, untuk tag HTML-nya berwarna merah semua. Kemudian untuk atribut
berwarna ungu, kemudian untuk value berwarna hijau semua, dan untuk teks biasa ini berwarna abu-abu. Nah, jadi kita tahu dengan mudahnya kita bisa membedakan mana tag, mana atribut, mana value, mana teks biasa. Seperti itu ya. Nah, kita ini sudah praktekkan sebelumnya. Gitu. Selain itu juga, selain dari segi pewarnaan, kita juga bisa ini ya, dengan mudahnya ada autocomplete. Jadi untuk membuat struktur dasar HTML, kita tidak perlu menuliskannya secara manual sebagaimana di Notepad. Tapi kita cukup dengan ini ya, cukup dengan tanda seru lalu tab atau enter. Atau kita menuliskan HTML5 lalu enter. Seperti itu. Nanti akan terbentuk struktur HTML sampai sini ya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Kita akan membahas tentang tag. Nah, tag itu apa sih? Nah, jadi ini ya, kita sebenarnya memang sudah pernah disampaikan ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Di sini bisa, ini struktur dasar dari HTML. Gitu ya. Struktur dasar dari HTML. Nah, kalau tag ini ya, ini namanya tag HTML. Ini namanya tag head, ini tag title, ini tag body. Nah, tag dalam HTML ini umumnya saling berpasangan ya. Saling berpasangan, ada tag pembuka dan ada tag penutup. Tag pembuka, tag penutup. Pembuka, penutup. Pembuka, penutup. Seperti itu ya. Jadi antara tag pembuka dan tag penutup ini sama aja ya. Kalau HTML ya HTML lagi. Head, head lagi. Title, title lagi. Body, body lagi. Kemudian bedanya apa? Bedanya kalau di tag penutup ini ada slash-nya. Slash-nya atau ini garis miring. HTML ada, kemudian title juga ada, head juga ada, body juga ada. Nah, kita bahas dulu tag itu. Tag yang ada pada HTML itu setidaknya dibagi menjadi dua bagian ya. Ada bagian head, ada bagian body ya. Nah, ini tag yang ada pada bagian head dulu ya kita bahas. Sehingga saya beri merah dulu di sini. Jadi yang ada pada tag head itu apa aja gitu ya. Di antaranya ini title ya. Title ini pasti diletakkan di head ya. Jangan meletakkannya di body ataupun di tempat lainnya ya, atau di sini ataupun di sini maupun di sini. Jangan ya. Tapi di dalam head title ini. Selain title itu apa? Nah, ini ada lagi ya. Ada yang namanya style. Style juga kita naruhnya di sini di dalam head. Kemudian JavaScript juga. JavaScript kalau kita entar ya pembahasan JavaScript juga ditaruhnya di sini di head. Jadi style ini untuk CSS kita juga bisa menerapkannya di sini. JavaScript juga, dan juga metadata. Metadata juga kita menerapkannya di sini. Jadi lihat di sini ya. Nah, di sini. Title adanya di sini. Ada di bagian head ya, ini head. Nah, title ada di sini. Dan di sini ada meta. Adapun style dan script itu kita memang karena belum membahas tentang CSS dan JavaScript, sehingga kita belum menambahkannya di sini. Jadi yang ada pada head ini setidaknya ada 4. Ada title, kemudian style, script, dan meta. Dan meta ini juga bermacam-macam ya. Bermacam-macam jenisnya. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan menerapkannya satu persatu ya. Intinya kalian harus pahami bahwasannya keempat tag ini adanya di bagian head ya. Jadi jangan sampai keempat ini ditaruhnya di bagian body. Tapi khusus untuk script atau JavaScript ini boleh ya, boleh ini menempatkannya di body di sini. Tapi body-nya juga di paling terakhir, baris paling terakhir. Jadi sebelum tag penutup dari body. Itu memang disarankan seperti itu kalau khusus JavaScript. Tapi kalau untuk meta, untuk style, title itu nggak bisa ditaruhnya di bagian body, tapi harus di bagian head seperti itu. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Kita bisa mencobanya seperti ini. Jadi
silakan kalian juga bisa bikin ini folder 3 pilih nama tag, kemudian ini apa namanya itu dari nama indeks.html aja ya, disamain aja. Tapi kalian kalau misalkan mau nama yang lain juga tidak apa-apa ya. Nah, kita praktek aja ya, kita praktek, kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini kita ini ya, kita bikin folder baru, new folder, kemudian di sini juga biar berurutan aja ya, seperti itu. Kemudian di dalam tag ini, di dalam folder tag ini aktif ya, warna hijau, seperti itu. Kita beri nama index ya. Jadi index. Nah, kita langsung aja tanda seru seperti ini. Nah, memang kan kalau awal ini auto complete yang belum aktif ya. Tapi kalau kita hapus lagi lalu belum aktif juga. Kita coba HTML, coba kontrol, nah ini kontrol spasi ya, kalau belum aktif sudah aktif kalau sekarang. Nah, di sini kita pilih saja yang tanda seru, tanda seru. Nah, langsung terbuat struktur dasar HTML. Nah, kita beri nama title-nya regular. Kemudian tadi kan ada meta, ada title, dan ada script ya. Nah, di bawah title ini kan tadi kita bisa menambahkan style. Ini style ini nanti akan kita bahas lebih dalam pas bagian CSS ya. Di sini juga tadi kita bisa menambahkan script, dan ini untuk JavaScript. Jadi pokoknya sih nah ini segala teks yang ada di dalam ini adalah JavaScript, dan segala teks yang ada di antara teks ini adalah CSS. Kita akan membahasnya nanti ya. Jadi sekarang kita fokus dulu ke HTML. Nah, tapi ada satu ini ya, ada satu saran atau best practice ya. Disarankan kalau script ini ditaruhnya di sini ya, di bagian body, tapi paling terakhir ya. Paling terakhir. Nah, ini. Misalkan ada ini, ada HTML dulu di sini. HTML, intinya script ini ditaruhnya di bagian body tapi paling bawah, lebih tepatnya sebelum tag penutup body gitu. Itu lebih disarankan. Alasannya supaya yang dieksekusi oleh web browser itu HTML-nya, kemudian CSS-nya, baru JavaScript-nya. Ini kaitannya dengan performa website kita gitu ya, biar lebih cepat aja gitu. Jadi untuk interaksi itu dilakukannya atau dieksekusinya terakhir. Gitu. Jadi yang pertama itu tentunya kontennya dulu dengan HTML, lalu ininya stylingnya dengan CSS, barulah interaksinya. Jadi lebih disarankannya memang kalau JavaScript ini ditaruhnya di body bagian terakhir. Tapi boleh juga kalau ditaruhnya di bagian heading seperti itu. Kita kembali lagi ke slide-nya. Nah ini untuk bagian body ini struktur dasar HTML-nya. Nah kita sekarang fokusnya ke body ya. Jadi ke tag bagian body itu di sini banyak banget tagnya ya. Jadi tag HTML yang ada di lingkup body itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Di sini kita contohkan P saja, tag untuk membuat paragraf. Gitu ya. Nah selain dari P ini apalagi di sini? Untuk membuat teks ya, kita bisa menggunakan H1 atau heading 1 ya. Heading 1, heading 2 sampai heading 6. Heading 1 ini ya paling besar, dan heading 6 ini paling kecil. Jadi kalau heading ini biasanya digunakan untuk membuat judul.
Jadi ini berupa hierarki gitu. Kalau H1 biasanya judul paling utama. Kalau H2 ini biasanya subjudulnya, sub judul lagi subjudul dan seterusnya. Dan P ini, tag P ini untuk membuat paragraf ya, seperti ini. Ini sebenarnya ada tag penutupnya juga, tapi biar ringkas saja jadi penulisan seperti ini. H1. Sebenarnya H1 dan ada penutupnya juga H1 juga dengan slash. H2 juga sama. Semuanya ada tag penutupnya gitu ya. Kemudian untuk pendukung teks gitu ya. Jadi terkadang kita dalam penulisan teks ini butuh format ataupun ya format pendukungnya gitu. Contohnya ada tag BR. BR itu break ya. Break. Jadi untuk membuat ini efek ini enter gitu ya. Jadi BR ini break ini sebenarnya elemen selanjutnya akan ditulis atau akan ditampilkan pada baris berikutnya. Namanya dengan enter. Kalau HR ini horizontal ya, untuk membuat ini garis horizontal. Kemudian juga kita bisa merubah ininya teks ini IMP. Jadi IMP itu impasis gitu ya. Jadi teks yang dianggap penting. Kemudian strong juga ini untuk ini ya, untuk teks yang penting juga gitu. Penting juga. Dan ini teksnya sebelumnya teks biasa, kalau di-update oleh IM atau strong ini maka akan menjadi bold gitu ya, akan menjadi tebal teksnya. Ini untuk baris baru, ini untuk baris horizontal, dia menyamping. Kemudian kalau IM dan strong ini untuk biar teksnya bold gitu ya, bold atau teks tebal dan memiliki penekanan gitu ya. Penekanan artinya teksnya itu penting. Nah, kemudian juga, oh iya, salah ini gambar harusnya IMG ya, IMG, IMG. Kalau A ini hyperlink ya, salah, ini saya salah, ini nanti saya perbaiki. Bentar, saya perbaiki dulu. Ini ya, IMG. Nah, justru kalau hyperlink ini yang A tadi ya. Oh ini IMG-nya sudah ada. Tapi kita tukar aja untuk list. Ya, gambar udah di sini ini aja. Kita rubah lagi. Nah, jadi untuk kita juga bisa membuat hyperlink link gitu ya dengan menggunakan tag A gitu ya. Anchor itu anchor. Kita juga bisa membuat list dengan UL unordered list, jadi ya list atau daftar yang tidak berurutan, atau OL ordered list itu list yang berurutan. Kemudian juga kita bisa menambahkan listnya itu sendiri dengan list ini ya. Kemudian dan ini juga untuk list-list pendukung lainnya gitu ya. Nanti akan kita praktekkan untuk lebih jelasnya. Kemudian juga kita bisa menyisipkan gambar di body ini ya dengan tag img gitu. Kita juga bisa membuat tabel dengan tag-tag seperti ini. Ada tabel head, dan tabel body, tr, th, td, dan seterusnya ya. Kita bisa membuat tabel atau tabel dengan pada bagian body. Kita juga bisa membuat form gitu ya. Di dalam form ini kita bisa memberikan inputan, select, button, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan grouping atau menjadikan grup atau menggabungkan tag-tag ini sekaligus gitu.
kita bisa menggunakan div atau span. Bahwa jika misalkan kalian masih bingung, nanti akan kita praktekkan supaya tidak bingung ya. Nah, kemudian ini di tag body juga kita bisa meletakkan script ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita ini ya, kita akan memberikannya script ini pada bagian tag body terakhir sebelum tag penutup tadi. Kita juga bisa menambahkan objek pada bagian ini dengan ini tag HTML object. Kemudian juga kita bisa memberikan komentar. Nah, komentar dalam HTML bentuknya kayak gini ya, kurang dari, kemudian tanda seru, strip, lalu isi komennya apa, lalu ditutup dengan strip, lalu dari ini dan lain sebagainya. Banyak banget ini ya, tag HTML ini banyak banget, dan itu hanya beberapa saja yang memang paling banyak digunakan seperti itu. Nah, itu sebagai gambaran aja ya. Nah, ini bisa kita ini, tambahkan ini kode ini di tadi ya, di folder tag di file index.html yang ada pada folder 3 tag gitu. Kita coba ya, H1P, kemudian kita menyisipkan gambar juga ya. Menyisipkan gambar. Nah, ini kemudian lalu kita akan praktekkan. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita H1. Itu H1 hello. Kemudian diusahakan dengan menggunakan ini ya, huruf kecil P, kemudian kita juga bisa memberikan gambar ini memberikan gambar. Nah, ini kita bisa menambahkan, sebelumnya kita memasukkan dulu gambarnya ke sini ya, ke folder tag ini. Coba kita cari dulu gambarnya. Kita cari mana ini. Silakan dicari dulu gambarnya ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan gambar di folder yang sama dengan index.html. Hingga ada sini ada img1.jpg. Dan kita tinggal panggil aja ini ya. Kemudian img.jpg. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa ini. Nah, kita sudah bisa menambahkan ini satu gambar, pastikan sama persis dengan nama di sini ya. Di sini saya memberi namanya img1.jpg. Nah, di sini juga jangan terjadi typo. Kalau di sini JPG, pastikan JPG lagi ya. Jangan sampai PNG ataupun yang lainnya. Kemudian di sini juga ada atribut ALT, artinya alternatif. Nah, ini teks alternatif. Jikalau misalkan terjadi yang koneksi tidak stabil, yang misalkan gambar tidak berhasil ditampilkan, sehingga yang akan ditampilkannya teks di sini. Ya. Ini adalah gambar.
Contoh aja seperti itu ya. Untuk melihat hasilnya kita tinggal double klik saja. Maksud saya klik kanan, kemudian open in di default browser ya. Nah, di sini sudah muncul ya gambarnya, ini besar banget. Yang besar seperti ini. Hello, mari belajar HTML, lalu gambarnya. Nah, misalkan tadi kan ini belum di share ya. Nah, ini hasilnya ya. Hello, kemudian mari belajar HTML dan gambarnya muncul. Nah, ini kita bisa juga mengatur ukuran dari ini ya, ukuran dari gambarnya dengan menggunakan atribut ini ya, width. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini biar nggak terlalu besar, kita tambahkan atribut width. Ini yang misalkan 200 saja. Ini 200 pixel. Nah, kita coba lihat lagi ke web browsernya, lalu refresh halaman ini. Nah, tampilannya jadi kecil, jadi ukuran 200 pixel. Ukuran lebarnya 200 pixel dan untuk ininya, untuk panjangnya akan menyesuaikan ukuran yang profesional. Nah, tadi untuk alternatif teks itu fungsinya buat apa? Nah, coba kita ini ya, kita lakukan typo sengaja. Misalkan kita ini, misalkan harusnya di sini kan img1, nah kita kasih namanya png saja, atau misalkan formatnya misalkan ya malah png, png salah ini. Maka ketika kita menjalankan di web browser, ini gambarnya nggak akan muncul. Nah, ini yang muncul adalah teks seperti ini ya, ini adalah gambar. Nah, itu fungsinya alternatif tadi ya, ALT, untuk memberitahu bahwasanya sebenarnya ini tuh gambar, cuma tidak berhasil ditampilkan, entah itu koneksinya jelek ataupun nggak ada koneksi ya, ataupun bisa juga ini terjadi typo dan lain sebagainya. Intinya gambarnya tidak berhasil ditampilkan, sehingga teks ini sangat membantu sekali ya. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke sini ya. Kembalikan lagi menjadi jQuery. Kemudian tadi di bagian ini juga, di bagian buat body ini kita juga bisa memberikan ini link Google. Kita akan mengarahkannya ke Google. Jadi kita memberikan teks klik Google, lalu atau bukan klik ya, Google. Misalkan seperti ini ya. Lalu di sini kita berikan hrefnya, kita arahkan ke ini, ke Google. Nah, kita kembali lagi ke web browsernya. Kita refresh. Nah, ini. Nah, jadi ada hyperlink tuh. Bisa dilihat ini pada di bagian kiri bawah ada ini ya. Oh, ini salah. Yang salah bukan aja tapi triple W ya. Nah, ini. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan diarahkan ke Google. Seperti ini ya. Akan diarahkan ke Google, ke halaman Google. Nah, ini fungsi dari hyperlink. Nah, ini untuk bagian body ini sebagai contoh saja tadi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali tag-tag HTML yang bisa ditampilkan di bagian body. Tapi kita tidak akan membahasnya lebih detail di sini karena kita akan ada pembahasan khususnya ya, ada pembahasan khususnya. Jadi kita lanjut saja ke materi selanjutnya.
Kembali lagi ke slide ini. Nah, kita akan ini ya, struktur dari tag. Kita akan memahami struktur dari tagnya. Jika kalian perhatikan ya, kita kembali lagi aja ke Visual Studio Code. Nah, ini kan tag H1, ini tag P, ini img, ini tag E ya, anchor. Nah, kalau H1 ya udah H1 aja ya. Ada tag pembuka dan tag penutup. P juga ada P saja ya. Tapi kalau img ini kan ada embel-embelnya ya. Kalau ini kan merah, yang merah ini berarti tag. Ini juga tag img. Tapi ada src ya. Gitu. Source gitu. Warnanya ungu. Ini juga warnanya ungu. Ini juga warnanya ungu. Ini hijau, hijau, hijau juga. Nah, jadi ada embel-embel atribut dan value gitu. Jadi di sini tag img ini memiliki 3 atribut dan 3 value juga. 3 atribut itu yang mana? src, width, dan alt ya. Kemudian value 3 value juga, yaitu img.jpeg, img1.page, jpeg, kemudian 200, dan ini adalah gambar, ini value-nya. Kemudian A juga ya, tag A ini memiliki satu atribut, yaitu href, dengan satu value juga, https www.google.com, seperti itu. Nah, ini berbeda ya. Jadi apa sih sebenarnya ini? Jadi di sini ada tag, ada atribut, dan value. Kalau atribut dan value ini boleh lebih dari satu. Nah, ini yang akan kita bahas ya sekarang. Jadi sebenarnya dalam tag HTML ini atau ya struktur dari tagnya itu singkatnya seperti ini. Ada nama tagnya apa? Contohnya img tadi ya, img. Kemudian atributnya apa? Contohnya src ya, source gitu ya. Warnanya biru. Ini alt juga, ini namanya atribut. Kemudian nilai atau value-nya yaitu png logo.png atau ini logo. Nah, ini sifatnya relatif ya. Jadi boleh langsung logo.png seperti yang kita lakukan tadi, langsung memanggil gambarnya. Ini kalau ini png/logo berarti logo ini disimpan dalam satu folder lagi. Jadi tidak berbarengan dengan indeksnya. Kalau misalkan di sini sih di Visual Studio Code-nya tadi kita punya gambar itu sejajar ya, sejajar dengan png-nya gitu. Indeks dan img ini sejajar. Jadi pemanggilannya langsung aja. Tapi kalau misalkan kita simpan png ini dalam folder lagi, misalkan ini png image dan kita taruh ini, kita move. Seperti ini kita move artinya gambarnya kita taruh ke dalam folder lagi gitu. Sehingga ini kalau kita refresh nggak akan muncul, tapi harus ditambah dulu di sini foldernya. Folder img ya, img. Nah, ini barulah gambarnya akan muncul. Jadi sifatnya relatif ya. Ini struktur dari tag itu sebenarnya cuma 3. Jadi ada nama tagnya, kemudian ada atribut, dan nilai atau value-nya. Ini ya, ini tagnya berwarna merah, kemudian ini src dan alt ini berwarna biru, yaitu atributnya dan value. Kalau ada atribut pasti ada value. Nah, ini juga ada yang namanya atribut lokal dan atribut global. Kalau img ini ada src dan alt seperti tadi ya. Kalau A ada href,
Kalau table ada border. Ini ada atribut global yang namanya access key, class, ID, dir, length, style, kemudian type index dan title. Dan ini akan kita praktekkan ya seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pembahasan kita. Tapi perlu dipahami sekarang ini yang penting kita pahami dulu apa bedanya atribut lokal dan atribut global. Nah, kalau atribut lokal ini kita hanya bisa menambahkan pada IMG saja, bisa pada tag-nya maksudnya. Kalau src dan ALT itu hanya bisa ditambahkan pada IMG saja. Kemudian harap juga hanya bisa ditambahkan pada ini aja. Kemudian border juga hanya bisa ditambahkan ke tabel saja. Jadi ini masing-masing punya bagian. Tapi kalau atribut global yang ini nih ya, yang ini bebas masuk ke mana aja. Mau masuk ke IMG bisa, misalkan IMG class bisa, IMG ID, IMG dir itu boleh. Gitu. Jadi mau masuk ke IMG, ke table ataupun yang lainnya, kalau atribut global ini bisa. Ya. Tapi kalau ini identiknya ya udah src dan ALT ini ya udah punyanya IMG, Harep juga punyanya ini, Grand Border punyanya tabel. Tapi kalau ini boleh dimiliki oleh semua tag. Tidak disebut dengan atribut global. Dan ini atribut lokal. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya tadi masih dalam tag head ini. Di sini kan ada belajar HTML, kemudian basic sampai akhir. Nah, ini komentar ya, ini komentar. Nah, baik IMG maupun A boleh memiliki ini ya, boleh memiliki kelas IMG logo, kelas button. Boleh memiliki kelas ini. Ya. Sehingga ini di sini kan ada kelas. Artinya kelas ini boleh masuk ke IMG, ke A juga di sini ya. Jadi sehingga ini disebut dengan atribut global. Dan ini ntar pembahasan lebih mendalamnya kalau kita sudah memasuki pembahasan CSS. Nah ini sebentar lagi waktunya berakhir ya. Nanti kita akan lanjutkan ke Zoom berikutnya ya. Saya akan share lagi ini kurang lebih semenit. Jadi seperti itu ya.